Hello Indonesia, this is your captain speaking. A huge chance, and it's in. Kevin Dykes has scored. FC Copenhagen jauh jaraknya. Di Denmark sana, mereka bukan tim besar Eropa. Memang hampir tiap musim, klub tersebut turun tampil di kompetisi Eropa. Akan tetapi Copenhagen tak pernah juara. Lolos dari fase grup saja belum tentu. Terlepas dari itu, Copenhagen telah mencuri perhatian publik Indonesia. Mereka mulai digandrungi terutama setelah Kevin Dix ditetapkan sebagai warga negara Indonesia. 4 musim bergabung, Dix benar-benar jadi andalan Copenhagen. Namanya senantiasa masuk line up. Beberapa di antaranya bahkan dipercaya sebagai kapten. Ini adalah bukti Dix sebagai idola. Dan sekarang masa indah bek kanan timnas Indonesia di ibu kota Denmark telah selesai. Ia menuntaskan kontraknya Juni nanti. Selanjutnya, Kevin naik kelas. Berkarir di Liga Jerman yang tersohor itu bersama Borussia Mönchengladbach. Menjelang hari-hari terakhir kebersamaan mereka, Copenhagen memberi kado perpisahan tak terkira. Bukan sebuah ucapan perpisahan atau video terima kasih yang lumrah dilakukan klub-klub lain. Copenhagen memberi lebih dari itu. Sesuatu yang tak akan dilupakan Kevin Dix dalam karir profesionalnya. Pihak klub membagikan kisah ia membela timnas Indonesia. Momen terpenting itu, setiap detiknya dikemas secara apik oleh Copenhagen. Dari mana asal-usul Dix, bagaimana semua berjalan, sampai ia memutuskan sumpah setia kepada Merah Putih. Dix adalah magnet, sosok vital yang mempersembahkan beberapa gelar untuk Copenhagen. Mulai dari Liga Denmark, Piala Denmark, sampai Piala Super. Ini pula yang membuat pihak klub tidak setengah-setengah dalam melepas kepergiannya. Mereka tahu apa yang paling dicintai sang pemain, apa yang membuat hatinya luluh. Ya, Indonesia. Klub berjuluk The Lions tak hanya memparafrasekan perjalanan Dix ke tanah air, tapi juga membiarkannya bercerita tentang asal-usulnya, tentang bagaimana ia memilih dan bangga menjadi Indonesia. Saat pertama kali melihat, sekilas video yang tayang Kamis kemarin seperti video akhir kebersamaan mereka. Tapi rasa-rasanya tidak mungkin karena judulnya A Journey Home dan Dix memakai jersey timnas Indonesia. Berasumsi bahwa sang pemain akan pergi dengan memakai jersey Garuda rasa-rasanya sedikit berlebihan. Nyatanya tidak perlu waktu lama untuk kita paham apa makna mendalam dari video tersebut. Dari detik pertama sudah ditunjukkan Kevin Dix dengan gaya casual bersiap terbang. Ia warawiri di bandara di Denmark menggandeng tas kecil beserta kopernya. Ia terbang ke Indonesia. Namanya kemudian dipanggil. Kevin Dix pun mulai bercerita tentang hidupnya, tentang kakek neneknya yang asli Indonesia, serta bagaimana mereka bisa menginjakan kaki di Belanda. Kevin Dix lahir dan besar di Belanda, di desa kecil bernama Vassen tepatnya. Ayah dan ibunya juga Belanda, tapi kakek dan neneknya asli, lahir dan besar di Indonesia. Kevin bersyukur tinggal di Vassen. Ia tidak sendirian sebagai keturunan di Indonesia. Di desa tersebut terdapat banyak orang Indonesia dan menjadi komunitas kecil. Cerita mereka sama seperti kakek dan nenek Kevin. Kabur dari Indonesia di masa penjajahan. Kita semua tahu Belanda menjajah Indonesia ratusan tahun. Kakek dan nenek Kevin yang masih muda tidak mau lama-lama berdiam di tanah air. Ada ketakutan soal masa depan mereka, soal bagaimana nyawa mereka kelak. Tidak ada jaminan ketika semua masih di bawah penjajah. Keputusan yang mengubah hidup akhirnya diambil. Mereka berlayar dengan kapal selama berbulan-bulan, mengitari laut tanpa ujungnya, membelah samudra, dan menyeberang benua. Kevin tidak tahu pasti berapa lama kakek neneknya berlayar. Dengan kondisi di zaman dulu, lewat laut, ia yakin waktu yang dibutuhkan lumayan lama. Bertetangga dan sering bersinggungan dengan orang Indonesia membuat Kevin tidak lupa jati diri. Ia tahu dari mana darahnya berasal. Ia mengerti ketika mereka berbincang dengan bahasa Indonesia.
Menurutnya, dimanapun berada, orang Indonesia tetaplah orang Indonesia. Identitas itu terlihat sebagaimana komunitas di sana saling berbaur, bersenda gurau, saling tegur sapa, selalu berkumpul di tiap ada kesempatan. Mereka egaliter. Sebagai anak kecil, Kevin tahu betul apa artinya itu. Ia turut merasakannya dikala selalu bermain sepak bola bersama di luar, di pekarangan rumah, disaksikan orang tua dan sanak keluarga. Masa kecil dihabiskan di Vassen sebelum akhirnya pindah ke Apeldoorn demi mengejar cita-cita sebagai pemain sepak bola. Vitesse adalah klub tempat semuanya dimulai. Ia masuk Akademi Vitesse Arnhem. Di tempat baru ia tidak kehilangan lingkungan tanah air. Masih banyak orang Indonesia yang ditemui. Namun ia tidak sering menghabiskan waktu bersama seperti di Vassen. Alasannya sederhana, ya sepak bola. Waktunya habis untuk sepak bola. Pagi dan sore ia ke lapangan untuk belajar dan berlatih. Tinggal di asrama bersama bocah lain yang punya mimpi yang sama. Segala jenjang umur di Vitesse sudah dirasakan. Sampai akhirnya penantian lamanya terbayar 2014 silam, kala namanya masuk skuad utama klub. Dari sanalah bakatnya tercium. 2 tahun di tim utama sudah cukup untuk Kevin membuktikan talentanya. Klub-klub lain mulai mendekat mendapat tanda tangan. Akhirnya ia memilih meninggalkan Belanda. Tujuannya Italia, tempat di mana pemain berposisi bek menonjol kualitasnya. Fiorentina meminangnya 2016 silam dengan mahar 50 miliar rupiah. Petualangan pertama di negeri orang tidaklah mudah. Ini pula yang membuat karirnya mandek dengan hanya dimainkan 2 kali. Enggan terus terjebak di situasi tidak enak, ia mencoba peruntungan lain. Sebagaimana pemain lain era modern, Kevin Dix mengalami masa peminjaman ke sana ke sini. Sempat ia kembali ke Vitesse, lalu ke Feyenoord, setelah itu Empoli, hingga berakhir di Aarhus, salah satu klub asal Denmark. Dari semua era peminjaman yang dijalani, cuma di Aarhus ia berhasil menorehkan 51 penampilan dengan 9 gol serta 3 assist. Ini menjadi catatan terbaiknya selama berkarir sebelum pindah ke ibu kota Denmark. Sayang, Aarhus kala itu tidak punya cukup uang demi menyanggupi harga yang dipatok oleh Fiorentina. Walau begitu, kedatangannya ke Denmark membawa berkah lain. Ia yang tadinya tidak terpantau di negara Skandinavia mulai menunjukkan daya pikat. Sial yang sebelumnya akrab dengan karirnya seketika hilang tatkala FC Copenhagen datang. Dix from the spot here for Copenhagen. Mereka tidak sekadar serius meminang, melainkan juga menjamin satu tempat utama di sisi kanan permainan. Kevin yang sudah hafal sepak bola Denmark tidak pikir panjang. Kontrak 3 tahun langsung ia tanda tangani. Sisanya adalah sejarah. Gol demi gol, assist, hingga trofi berhasil dimenangkan. Pengalaman yang semakin mumpuni turut menempa mentalnya. Iya, Kevin Dix adalah eksekutor utama penalti FC Copenhagen. Ini jelas tanggung jawab besar. Diperlukan pula keberanian sekuat baja. Bukan apa-apa, ia adalah seorang bek. Bukan gelandang atau penyerang yang lumrah jadi algojo 12 pas. Ketika karir profesionalnya menanjak, Indonesia memantaunya. Pertemuan demi pertemuan dilakukan, melibatkan pemerintah dan keluarganya. Tanpa proses dan waktu berpikir yang panjang, Kevin Dix dengan bangga menerima tawaran merah putih. Ia tidak mau kehilangan akar kehidupannya. Dirinya juga berharap cara ini bisa membuat kakek neneknya bangga. Proses menjadi WNI dijalani. Waktunya terbilang lama dan melelahkan. Untungnya Kevin percaya tidak ada upaya yang sia-sia demi tumpah darah yang dibela. Singkatnya, ia mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia di Kedutaan Indonesia di Denmark. Acara berjalan hikmat dan untuk pertama kali ia menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mencium bendera merah putih. Masalahnya, hari itu tidak banyak waktu yang tersisa. Bayangkan, sumpah diambil pukul 3 sore dan FIFA memberi tenggat waktu sampai pukul 5 sore agar permohonannya membela Garuda dikabulkan. Semua langsung bergerak cepat. PSSI dan pemerintah langsung mengirim aplikasi permohonan Kevin setengah jam setelah sumpah diambil. Memang takdir tidak ada yang bisa melawan. 15 menit kemudian, FIFA membalas email tersebut dan mensahkan status pemain 28 tahun itu. Hello President Bravo, nice to meet you, I'm Kevin Dix.
I'm finally Indonesian citizen. I'm very proud of that, and I want to thank you for everything. And I will give my blood, sweat, and tears for the country. 4 hari kemudian perjalanan pulang dimulai. Untuk sampai ke tanah air, Kevin menghabiskan waktu 6 jam ke Qatar. Lanjut ke Jakarta selama 9 jam lamanya. Semua terekam jelas di kamera FC Copenhagen. Ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Disambut banyak orang yang meminta foto atau tanda tangan. Juga disambut hujan yang waktu itu membasahi ibu kota. Bagi Kevin ini pengalaman baru. Terlebih saat dirinya tiba di hotel dengan ratusan orang dan media yang sudah menanti kehadirannya. Momen ini benar-benar membuatnya takjub. Ia merasa superstar karena tak pernah mendapat perlakuan serupa sebelumnya. Tapi euforia itu tidak membuatnya jumawa. Fokusnya tidak hilang pada 3 hari jelang pertandingan melawan Jepang. Menghadapi Jepang sejarah besar untuk si bek kanan. Sesaat setelah tiba di Jakarta, ia sudah dikabarkan oleh Sintayong akan dimainkan sebagai starter. Seketika ia tahu apa yang diinginkan pelatih darinya. Latihan rutin pun dijalankan. Kebersamaan selama 3 hari bersama rekan-rekan baru membuatnya sudah akrab. Untuk beberapa orang, dia tidak perlu memperkenalkan diri, sebab mereka sudah saling kenal di Belanda. Bahkan pernah memperkuat timnas U17 dan U21 de Oranje sebelumnya. Gelora Bung Karno yang diguyur hujan lebat tidak menyurutkan bara api yang berkobar dalam jiwa Kevin Dix, terutama ketika lagu kebangsaan dinyanyikan. Ia mengumandangkan Indonesia Raya dengan 10 kolega di lapangan, bersama 80.000 supporter yang memadati GBK. Baginya itu bukan sekadar lagu kebangsaan, itu lagu yang sakral, yang membuat lirik-lirik pembangkit semangat dan cinta tanah air. Di saat itu pula ia sadar bahwa banyak orang menangis haru, merinding bangga dengan apa yang mereka lantunkan sebelum sepak mula. Apa boleh buat, debut Kevin Dix berakhir prematur. Sebelum babak pertama berakhir, ia sudah harus pergi, meninggalkan rekan-rekannya yang masih berjuang. Ia ditarik keluar bukan karena penampilan, namun cedera yang tiba-tiba datang. Mimpi buruk itu seketika menyudahi impian yang sudah lama dipendam. Indonesia akhirnya takluk 0-4, dan Kevin Dix mengakhiri cerita di GBK dengan perban di betis hingga paha. Indonesia akan kedatangan Arab Saudi di tempat yang sama 4 hari setelahnya. Sayang, kondisi menjadi serba tak pasti terkait andalan FC Copenhagen. Cederanya tidak terlalu parah, namun untuk pulih dalam waktu sesingkat itu, rasa-rasanya mustahil. Bayangkan saja sehari setelah cedera, ia belum bisa berjalan. 2 hari kemudian kondisinya memang membaik. Masalahnya rasa sakit masih dirasakan tiap ia berjalan. Setiap hari ia berkonsultasi dengan dokter timnas, Ju Hyung Choi. Setiap 20 menit sekali ia bertanya perkembangan cederanya. Keinginan untuk sembuh sangat kuat. Hasratnya bermain melawan Arab Saudi sudah tidak terbendung. 2 hari berlalu, perubahan signifikan sudah dirasakan. Ia mulai berlatih ringan di tempat kebugaran. Sebagai profesional yang sudah malang melintang, Kevin tahu kapan harus memaksakan, kapan dirinya harus mengikuti perkataan tubuhnya. Ia sendiri yang bilang ke dokter Choi, tidak mungkin untuk bertanding. Ada hal yang lebih besar yang harus dipikirkan, yaitu karirnya di masa depan, dan pengaruhnya untuk timnas Indonesia pada laga yang akan datang. Sang dokter memuji sikap sang pemain. Ia mendukung itu dan percaya ini keputusan terbaik yang dibuat. Kevin Dix melewatkan pertandingan. Bahkan dirinya tidak datang ke GBK saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0. Ia harus pulang ke Denmark demi pemeriksaan lebih lanjut. Kendati demikian, Kevin tidak meninggalkan rekan-rekan senegaranya begitu saja. Dari kejauhan, lewat udara, ia menyaksikan 2 gol Marcelino Ferdinand. Gairah yang dirasakan membuatnya berteriak kencang saat gol pertama tercipta. Dia tidak peduli selebrasi tersebut jadi tontonan orang-orang di pesawat. Yang paling penting, dirinya tidak ketinggalan euforia. Melewati kemenangan atas Arab Saudi, akhirnya dibalas Kevin Dix dengan kemenangan 1-0 atas Bahrain. Ia bermain selama 75 menit pada 25 Maret 2025. Menampilkan permainan terbaiknya usai mimpi buruk di Australia. Yes, girls, come on! Hey guys, come on, come on! Woo! Kehadiran Kevin Dix membawa pengaruh besar, tak cuma untuk timnas Indonesia, FC Copenhagen selaku klub pemiliknya juga tidak mau ketinggalan momen bersejarah.
Mereka menyiapkan perjalanan sang pemain, mengirim tim media untuk melihatnya dari dekat, sampai-sampai mengirim fotografer klub Gaston Sherman demi mengabadikan setiap detik langkah dan aksi sang pemain di tanah air. Ini adalah gestur berkelas dari klub untuk pemainnya. Dan rasa-rasanya, tidak ada klub lain yang melakukan hal serupa terhadap pemainnya yang berasal dari Indonesia.